Jangan lupa Ustadz Asep official channel. Nah, itu tetap subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedulur beriman dari Ustadz official channel. Di sini udah hadir semuanya, ada Pak Tung Family Channel dari Asep Hidayat official channel. Asli Hidayat official channel. Abe Gibran lagi sakit. Channelnya sakit. Gibran lagi sakit.com. Oke, gini aja penggemar ente suruh follow aja. Iya. Ini kayasan. Temanya keluarga Sakinah. Ya, wah luar biasa. Ya, dari Hasan BFC official channel juga di sini sudah hadir, ada semuanya juga ada sebagainya. Abi Hasan Al-Ngantuki. Official channel. Kata Pak Hasan, siapa ya? Enggak, ini begitu jangan gubrak. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi, kita bisa live lagi. Tentunya kita akan membahas sesuatu yang memang perlu dibahas sebetulnya. Setiap kali kita ngumpul seperti ini pasti ada sesuatu yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua, bukan cuma untuk para subscriber semua, tapi juga untuk kita semua di sini. Amin. Amin ya Allah. Oke, Pak Ustadz, nih saya mau masuk aja ke pertanyaan pertama sama Pak Ustadz nih. Ini juga yang udah ditanyain sama banyak banget netizen di luar sana. Imam Mahdi katanya udah muncul, Pak Ustadz. Nah, Dari Pakistan lagi. Dari tanah kelahiran saya. iya. Oh iya. Iya. Kayaknya saudara baru. Begitu itu. Kalau saya baca beberapa riwayat seputar hadis-hadis tentang akhir zaman itu kan, kalau misalkan Imam Mahdi itu katanya kelahiran ditandai dengan gerhana bulan di bulan Ramadan sebanyak 2 kali. Nah itu sudah terjadi di tahun 1941. Berarti udah tua Pada waktu itu. Nah jadi tahun ini pas 40 tahun kan? Tahun ini. Tahun ini 2022. Jadi kalau akhirnya para ulama tuh sempat ragu, katanya kemudian di 1982 terjadi lagi untuk membuktikan katanya begitu. Jadi kalau dihitung Itu yang lahir malah yang kali panglimanya Panji Hitam kali. bisa jadi itu. Bisa jadi. Bisa jadi. Di umur itu ya? Kali deres. Nah, Ustadz, Ya. kalau jadi ini lagi banyak istilahnya pro dan kontra lah sebetulnya mengenai Imam Mahdi ini gitu. Karena ini lagi ramai banget. Sebetulnya videonya sih udah dari lama sebetulnya, dari 2015 bahwa sosok ini, orang ini gitu ya, mengaku dimimpikan sampai ratusan kali tentang kejadian Dukhon. Mimpi aja gitu. Namanya, sebutannya namanya ya? Enggak apa-apa. Namanya Muhammad Qasim. Oh, sebut namanya ya. Enggak taunya Muhammad Qasim. Orang Pakistan. Oh, saya kira Betawi. Itu bukan aja. Oh iya. Sama ya. Tapi kan ada Qasim juga. Nah, silakan Pak Ustadz mengenai Imam Mahdi sendiri dari sudut pandangnya Pak Ustadz sendiri. Kalau menurut saya ini feeling aja. Ya. Insya Allah Imam Mahdi sudah ada. Insya Allah sudah ada. Insya Allah. Kalau tidak salah beliau ada di Madinah, daerah Madinah. Insya Allah ya ini ya. Kemudian Imam Mahdi itu insya Allah sampai saat ini belum memunculkan dirinya. Jadi beliau dengan sangat rapi menutup dirinya sehingga tidak banyak orang yang tahu. Dan kalaupun beliau itu ada sesuatu mimpi, bahwa dikatakan bahwa di mimpi itu umpamanya, ini saya hanya cerita umpama ya. Umpamanya kamu adalah umpamanya kamu adalah ahlul bait umpamanya. Biasanya orang-orang yang seperti itu selalu menolak. Dia selalu tidak yakin terhadap dirinya. Jadi orang-orang yang biasanya menyimpan iman, menyimpan ketakwaan itu begitu rapi sehingga dia untuk mau mengakui bahwa dia adalah ahlul bait untuk besok itu yang akan diinikan di Mekah, di depan Ka'bah, di Bailah itu dia
selalu mencoba untuk menolak. Tapi pada waktunya nanti tidak bisa menolak, insya Allah seperti itu. Cuma saat ini menurut feeling saya, ini feeling aja sih, lewat Google aja kan bisa dicari ya. Insya Allah sudah ada, umurnya ya hampir 40. Hampir. Nah, Pak Ustadz, kemudian yang akhirnya menjadikan beliau itu membuka bahwa beliau itu Imam Mahdi, apa dari orang yang melihat ciri-cirinya atau dari beliau sendiri itu seperti apa itu Pak Ustadz? Kalau saya di satu titik aja, satu sisi, ada seorang teman saya itu tiap kali bulan Ramadan itu ada sinar dari atas warnanya kuning keemasan, kuning emas tiap kali bulan Ramadan, dan itu satu hari di hari tertentu di bulan Ramadan di jam tertentu, biasanya itu di jam tertentu lah ya. Dia amati sinar itu turun, dan turunnya di Madinah. Nah, sehingga selalu turun di situ gitu. Dan teman saya itu cerita kayaknya umurnya sekitar 30-an, naik dikit gitu. Dan dia kalau sinar itu tiba ke dia itu katanya waktu itu sholat apa itu namanya? Sholat terawih. Pas sholat terawih selalu saya diceritain gitu, dan itu 3 tahun berturut-turut, 4 tahun ini selalu di situ. Jadi dan habis itu selesai. Nah, itu dicirikan kayaknya ya. Karena siapa yang bisa menerima satu sesuatu yang nikmat itu sebegitu besar rahmatnya itu kan kita kan nggak mungkin. Kita itu nggak mungkin. Tapi kalau di antara kita ada yang mengaku mendapatkan, ya nggak apa-apa, kita lihat aja yang mengaku mendapatkan itu akhlaknya bagaimana, ibadahnya bagaimana, ketauhidannya bagaimana, kan seperti itu ya. Dalam keseharian bagaimana, seperti itu kita lihat. Jadi disitulah yang menjadikan saya berpikir, dari cerita teman saya itu saya berpikir, insya Allah kalau saya nggak salah, itulah Imam Mahdi menurut perkiraan saya. Kalau salah ya jangan salahkan saya. Kalau ini nggak mimpi, ini jelas. Dan teman saya itu hanya lihat satu, tiap kali ini ngaji. Ya kalau ada hari-hari tertentu dia bilang ganjil apa genap, malam ganjil persis. Jadi kalau momennya sekarang dekat nih malam Ramadan genap, itu ya. Nah, nanti udah masuk jam 12, jam setengah 1 atau jam 1. Nah itu biasanya dulu. Tapi diganjil. Jadi nggak harus di awal, harus di ganjil gitu ya. Di awal waktu ganjil, benar. Di awal waktu ganjil seperti itu. Ini gambaran dari teman saya. Dan teman saya pun saya rahasiain, nggak perlu diceritain. Gitu. Ustaz, Ya. Apakah mungkin jin itu bisa menyerupai Imam Mahdi? Insya Allah nggak bisa ya. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Yang bisa diserupai itu ya orang-orang biasa sebenarnya. Tapi kalau jin menyerupai, enggak ya, menurut saya enggak. Karena pada saat teman saya itu mau turunnya itu, dia waktu itu memang waktu baca Quran, memang dia baca Quran, kemudian sayup-sayup dia mendengarkan pujian pada Allah Ta'ala. Apa, saya tanya pujiannya ya itu aja biasa, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tapi nggak satu katanya seluruh langit itu. Jadi dia itu kayak dengung, awalnya dengung biasa, tapi agak mulai jelas-jelas. Oh ini puji Allah, mulai dia selesai nutup, kemudian dia coba berdoa pada Allah Ta'ala. Nah, berdoa, kemudian ada di langit itu ada kuning kemasan, elang
Langitnya itu menurut dia punya keemasan. Kemudian ada kayak sinar. iya itu sinar. Oh, sinar. Sinar. Kemudian kayak ada yang mau turun, apa namanya ya? Kayak lampu Kayak Menggantung. bukan kayak lampu sorot, kayak benda dia bilang. Maaf ya, kayak kalau tahu pelembungan apa pelembungan itu? Iya. Permen karet. Gelembung. Balon diisi air nggak penuh, kemudian itu kan dipegang Iya. ujungnya itu kan gelantung gitu ya. Mirip itu warnanya. Jadi antara flat ini kemudian kita set gelantung. Nah itu flat lagi satu. Habis itu terus suara itu semakin kenceng, katanya dia karena beberapa kali suara itu semakin kenceng itu turun terus. Dan kalau dia bilang itu bukan sinar menurut dia, itu kayak emas 24 karat kalau dia bilang gitu. Yang gelantung gitu. Yang akhirnya turun itu. Cahayanya kuning berarti. Iya, bukan cahaya, iya emas saja turun gitu. Adanya di bulan Ramadan setiap Selama ini ya yang saya dengar dia selalu bilang awal ganjil kalau tadi Awal Ustaz ganjil, bilang itu Awal waktu ganjil. tapi bukan awal Ramadan ya. Iya, jadi berarti 10 hari terakhir. Kalau alam saya masih lupa. Kalau ini ukurnya jadi setiap jam 12 nih, jam 1 jam setengah 2. Nah, itu awal mulai waktu ya. ganjil. Jadi kayak mulai awal waktu ganjil. Kalau tanggal yang ganjil. 10-nya saya lupa ya, saya harus tanya lagi tuh. Berarti Karena harus dia kayaknya dicatat ya dia itu. harus berangkat dengan samawi ini umur. Sama Nah, berarti ini juga sosok yang ini sebetulnya Pak Ustadz yang lagi ramai diperbincangkan itu sebetulnya dia juga tidak mengaku bahwa dia itu sebetulnya Imam Mahdi. Dia hanya menceritakan bahwa dia bermimpi. Mimpinya seperti itu. Mimpinya itu tentang duhon tuh saya lupa ya, ada yang 500 sama yang 300 kali dia bermimpi. Tentang duhon. Tentang duhon. Beneran tuh mimpinya. Sampai segitu banyak akhirnya dia mulai Itu subscribernya. gimana Pak Ustadz? Mimpi. Tapi secara logika kalau memang dia mimpinya sampai 1000 kali berarti kan 1000 malam ya. 500 dan 300. Jadi ada beda nih. Ada yang satu tentang A 500, tentang B 300 kali. Nah, akhirnya dia memberanikan diri untuk Itu yang apa? Yang ada dukhon dan apa saya lupa. Pokoknya ada 2 hal aja yang dimimpikan itu. Sudah sekian banyak. Dan dia pun sebetulnya tidak ingin disebut sebagai Imam Mahdi. Cuma akhirnya orang-orang yang mendengarkan mimpinya menyimpulkan bahwa beliau sosok itu adalah Imam Mahdi. Dan banyak banget sekarang orang-orang yang udah pindah ke Pakistan, beli tanah di sana jadi menjadi pengikutnya. Itu tanahnya murah nggak yang dia? Kalau murah kalau kali Mahal berarti ada komisi. masanya rumah kakek saya itu dijual di sana. Kalau nggak dijual pindah. Itu jadi terlepas bahasa dari Inggris kan ini ya, soalnya. esensi terlepas Iya. dari bener enggaknya tentang berita Imam Mahdi menurut si Muhammad Qassim ini, tapi kita harus kasih penjelasan esensi dari Imam Mahdi ini, kebenaran yang pasti akan turun, dan tentu apa yang harus diambil hikmah Ustaz buat kita semua nih. Apakah ini bagian dari orang yang hanya Apa ini sudah menyampaikan tanda-tanda? aja? Apa pertama ini perintah Allah? Atau kedua ini sudah tanda-tanda akhir zaman? Atau kenampakan itu memang betul dinampakkan dengan izin Allah, sehingganya ini menjadi min ayatillah daripada ketentuan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menyikapi esensi ini Ustaz? Jadi kalau saya melihatnya gini, tanda ini memang ini kan dari teman saya satu, teman saya yang lain ini ceritanya beda. Yang satu itu kesannya kayaknya memang sesuatu yang berdasar Islami yang tadi gitu ya, karena dengan apa namanya pujian kepada Allah Ta'ala itu kan kelihatan Islami ya. Yang satu ada beda lagi teman saya nih. Teman saya menceritakan dia itu sering dihilangkan oleh satu kerajaan jin. Dia selalu dihilangkan. Dia selalu diajak untuk di kerajaan itu. Itu teman saya selalu lihat, karena itu teman saya itu kan hafal WA-nya saya hafal. Saya kalau lihat WA dia itu orang normal kan WA biasanya WA kemana-kemana itu biasanya ada jejak digital dia itu ber-WA. ada di mana? Ya, itu
Kayak contoh saya kasih tahu umpamanya, teman saya itu dari bulan Juli sampai sekarang ini, itu WA-nya tetap bulan Juli terakhir dia mau pergi. Dia mau pergi dan dia minta doa mudah-mudahan diberi keselamatan sama Allah Ta'ala. Karena dia diomongin saya mau ditarik ke dunianya salah satu kerajaan dari raja-raja yang moksa. Nah, dia udah bertahun-tahun seperti itu. Nah, ini yang terakhir dari Juli sampai sekarang ini belum keluar. Karena WA-nya saya lihat tanggalnya itu bertepat. Masih sama. Jadi dia belum pernah muncul. Nah, menurut teman saya yang itu, dia itu selalu kalau cerita sama saya begini, bos gitu. Kalau sama saya itu bos gitu. Ya, Bos jangkrik bos. bos jangkrik bos. Ini mah nyogok gitu ya. Jadi dia selalu cerita, bos gini bos, saya itu heran. Saya itu di kerajaannya mereka itu ketemu sama Prabu Brawijaya, ketemu sama Ratu Sima di Jawa Tengah, ketemu sama Prabu Siliwangi, ketemu sama Budawaka, Brahma Kandi, ketemu sama yang menjaga di Galuh Pakuan. Sebentar, yang menjaga namanya Dewi, bukan Dewi Sekar Karung namanya. Galuh Pakuan maksudnya? Galuh Pakuan dia cerita. Iya di Bogor. Nah itu banyak lagi termasuk yang lain-lain. Nah itu ada satu makhluk yang sama-sama moksa. Nah itu dia ngomong cewek, namanya sampai sekarang dia itu bertanya kenapa orang itu ada di sini di Jawa. Namanya Ratu Bilqis. Nah Ratu Bilqis ini itu selalu bertanya sama teman saya, kamu tahu nggak ada urutan-urutan dari cucu cicitnya Nabi yang di sini? Ditanya sama teman dia tertanya sama teman saya nggak ngerti. Di sini tuh di dunia. Di sini tuh di negeri kita Di ini. Indonesia. Gitu. Dari Nabi dari mana? Gitu. Nah silsilahnya Nabi dari Palestina. Oh bukan Rasul Muhammad, bukan. Palestina itu yang dicari. Dan ini teman saya kalau pas muncul selalu tanya, emang kenal bos? Kenal nanti. Ya begitu aja kalau saya. Tapi teman saya itu selalu cerita kerajaan yang moksa ini sudah bersatu. Raja-raja ini sering apa namanya diskusi atau itu musyawarah itu selalu ngomong akhir zaman ini sudah dekat, sudah sampai. Sebentar lagi kalau menurut dia orang Arab yang disebut penyatu umat Islam itu akan muncul. Nah itu kerajaan jin, raja jin yang moksa itu sudah mulai ngomong seperti Pakai bahasa mereka ya. pakai bahasa Orang sini Arab ya. ya. Orang Arab, dia bilang orang Arab jelas Yang sekali. ditunggu. Yang ditunggu itu akan muncul. Cuma dia nggak tahu siapanya itu gitu. Ya karena orang Indonesia kan ya nggak pernah kenalan jadi nggak ngerti. Gimana? Raja-raja itu gitu. Dengan bahasanya raja-raja itu. Kita simpulkan lah itu dimaksud adalah Maksudnya gitu, Iya. dicari gitu kan ada gentong gitu. Jadi lihat dulu tuh gila. Jadi itu menurut teman saya satu itu selalu begitu. Kalau muncul itu, bos kenal nggak sama cucu cicit dari salah satu nabi yang di Palestina? Pokoknya darah Israel lah. Iya. Mana saya kenal saya itu Ustaz Asep, Ustaz Abid, Haji Hasan, Mas Bobi itu Pakistan, bukan dari Israel, gitu ya. Saya dari Galuh Pakuan. Oh iya Hasan namanya. Nah itu selalu begitu dan saya selalu berpikir gitu loh. Emang kenapa? Nah itu ada rumor-rumor di antara itu raja-raja jin yang moksa itu. Kayaknya memang ada sesuatu yang dicari khususnya di tanah Jawa. Khususnya dia bilang di tanah Jawa. ada hubungannya dengan tadi yang di Arab tadi itu ya Bos? Iya gitu, ada hubungannya yang di Arab tadi. Nah, Yang moksa tuh masih hidup loh, Ustaz. yang moksa ngapain yang moksa? Yang hidup, yang masih hidup. Gini, jadi kan ini pernah ditanyain, si Raja Jin itu pernah ditanyain gini, loh kamu itu kan ngomongnya itu kalau nggak salah ke Brawijaya ya,
Gusti Prabu, jenengan itu kamu maksudnya bahasa halus. Jenengan itu kan bisa melihat manusia. Loh kenapa malah tanya sama saya kan gitu. Nah, Prabu Brawijaya dan juga yang lain-lain itu ngomong dan ngomongnya sama. Si orang yang dicari Ratu Basis itu kita nggak bisa lihat. Gitu ceritanya itu. Yang di tanah Jawa ini. Yang di tanah Jawa itu kami nggak bisa lihat. Karena beda alam atau? Bukan, kalau orang-orang tahu. Bisa, ya. Mamanya dia tanya itu Ustaz Asep. Iya. Bukan itu saya lihat. Berarti orang suci, kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau itu bukan orang suci, gentong suci. Atau air suci itu yang digini-giniin itu. Kalau manusia itu bisa melihat, tapi bangsa jin nggak bisa melihat gitu. Iya, nah ini kebaliknya di situ. Jadi gini, saya sendiri juga mikir nih. Jadi kalau biasanya jin itu kan sama manusia melihatnya. Nah ini mah enggak. Wong itu ditanyain, disebutin nih orang-orang top yang terkenal di Indonesia ini sama teman saya si A gitu. Mamanya ya, si pejabat A itu kelihatan gitu. Ada. Pejabat B ada itu kelihatan dia lagi ini ngomong gitu. Nah, terus dia mau langsung lihat. Iya langsung lihat. Dan ini raja-raja memang ada pada musyawarah. Terus dia iseng, Habib itu kelihatan. Habib ini tuh kelihatan tuh, itu dia lagi gini deh. Habib ini kelihatan. Terus yang mana? Lah yang ini. Makanya kamu tuh ditarik di sini. Tolong kami dicarikan gitu loh. Lah, ya teman saya kan Tujuannya buat apa ya? ya makanya nanti dirusak. Saya pengen terakhir aja. Waduh, pemirsa ini jangan sampai lewat ini. Tujuan ini, saya aja pengen tahu. Itu makanannya apa maksudnya? Itu makanannya Jadi apa? teman saya itu sempat bertanya, loh Gusti, itu bangsa-bangsa jin itu kan bisa melihat manusia. Lah kalau Gusti itu nggak bisa melihat dia, lah saya manusia ini terus bisa apa gitu? Kayak kenal ya belum tahu ini. Kayaknya ini memang ada deket-deket sama kamu, tapi kami nggak ngerti. Cluenya apa Pak Ustaz? Cluenya ya deket-deket sama kamu. Tapi teman saya juga nggak ngerti, bos ini siapa? Ya aku juga ngerti. Kalau dari Palestina atau dari Israel, hidung saya pesek. Mas Bobi yang langsung. Kayak ini. Pakistan nih. Saya lahir di klinik bahagia. Turun aja udah jauh. Berarti gini. Saat Saya itu sempat mikir bercandaan sama teman saya gini. Ini. Kalau memang dia itu urusannya itu dengan salah satu nabi yang ada di Israel dulu ya. Ini pasti ini kan karakternya Yahudi gitu. Iya. Pasti ini cerdas banget. Kan gitu ya. Dia bisa menghilang kali. Hebat ya. Selain dia bisa menghilang, dia bisa ngapus subscriber atau Berarti Yahudi betul itu. dulu sih hilang. Langsung take down Merah. Ya kalau saya mikirnya itu karena ini kayaknya memang sudah dekat-dekat dengan Tuhan. Berarti Ustaz dari yang sedang dibicarakan oleh raja-raja jin itu ada dua berarti. Satu sosok yang di Jawa ini, satu lagi yang di tanah Arab tadi. Ya. Kalau yang di tanah Arab Dia dia sudah ngerti. Jadi kayak sudah ada keputusan, dia ngerti. Lihat nggak seperti dia melihat yang tanah Jawa itu? Nggak lihat juga. Oh. Tapi ada tandanya yang jelas bahwa ini mau keluar. Gitu loh. Jadi dia juga di tanah Jawa ngomong orangnya itu ada di Jawa. Ciri-cirinya ya nggak tahu, dia nggak bisa lihat. Kalau saya Balkis mah tahu gitu. kalau Balkis Ciri-cirinya jadi ya. mungkin ya. Saya besok tak panggil dan WA bisa nggak dia ya? Sama TV. Kalau dari Ratu Balkis berarti ada hubungannya dengan Nabi Sulaiman turunannya. Walau alam saya nggak ngerti kali ya. Bisa. Ngapain nih kemarin Nabi Sulaiman? Bukan, Nabi Sulaiman itu kan bisa berbicara dengan jin binatang, dengan jin bahkan punya pasukan jin. Pasukan jin dan ditakuti pastinya oleh para jin. Oh, kalau ngomong sama jin mah sering di siraman kolbu sering ngomong sama jin.
Ini kaitannya antara Imam Mahdi dengan yang ada di tanah Jawa ini akan saling mendukung untuk menyelamatkan dunia atau gimana tuh keberadaannya? Iya. Gimana tuh? Ya, Sebentar. sebentar. Ini pertanyaan bagus sekali. Kayaknya saya belum tanya yang itu. Ada korelasi apa ya? Korelasi apa gitu? Sehingga dicari gitu. Karena teman saya itu masih Di sana. masih di sana. Itu makanannya gimana di dalam Katanya nggak makan. Oh. Katanya emang nggak makan. Jadi kalau udah keluar itu keluar aja dia langsung, bos aku udah ada gitu. WA aja langsung ke saya. Nomor 1 yang di WA itu saya. Jadi keluarganya malah enggak. Nah, saya kebayang datang pasti dari konter HP dulu dia. Kuotanya udah Terus itu pernah. Saya itu ketawa gitu. Dia itu mau berangkat tuh lupa HP-nya itu ditancap. Dicas. Dia masuk ke gimana ke dunianya itu sekitar 1 tahun. Itu dia balik itu HP-nya meleduk. Lupanya Overcharge. Dia langsung cari HP temennya, dia langsung WA ke saya, bos tolong beliin HP. Iki nomornya sopo, kowe sopo, saya bilang gitu. Aku iki bos, yalah ya tak kirim lewat Diki itu kuah ya, kira HP-nya ya begitu. Selesai langsung ngekek itu. Apa namanya ini? Video call. Video call itu ngekek. Lah ngopo ya? Lah aku ki lupanan cepin jeblok. Ya itu sering kan begitu. Kalau enggak kadaluarsa, udah setahun itu kan. Iya. Mobil itu kadaluarsa. Berarti di alam ini Urusan alam memang hebat ya. Urusan alam kita ribet juga. di alam jin itu nggak ada konter HP berarti, nggak ada Android. Pakai telepati. Dia udah Ya. masuk lupa balik. Nah, memang kalau hubungan dengan antara yang di Arab dengan Jawa, saya masih belum paham sekali ya Ustadz ya. Jadi saya belum bisa bercerita. Cuma apakah yang namanya Khurasan itu di sebelah timur Arab lah, itu juga nggak tahu ya. Wallahu alam. Timur sebenarnya luas. ya. Timur itu kan luas. Betul. Papua Nugini itu timur Timur. juga. Ya betul. Jadi belum bisa ditunjuki kemana arah itu gitu ya. Pasti. Kalau saya umpamanya pura-pura tahu, saya belum cerita juga. Masih dikit tuh bos. Masih dikit. Tapi itu nama Khurasan itu apakah nama orang atau nama tempat? Karena yang selama ini kita baca kan Tempat, ya, tempat. jelas tempat. Tempat turunnya. Nah, itu tempat. Nah, kalau memang ada orang yang memang dia bergelar Khurasan, mamanya kali dia kali mamanya Ustaz tapi bilang Al Khurasan. Nah, itu kali. Kayaknya Al Khurasan bin Haji Hasan. Jadi kalau kita melihat dari sisi teman saya yang satu, dia tiap kali Ramadan itu dia selalu melihat itu kira-kira sekitar 3 sampai 5 kali itu selalu berturut-turut dia melihat. Selalu dia saya mikirnya kali memang dia diizinkan oleh Allah Ta'ala, tahu menurut saya. Ramadan ini berarti ya sudah terjadinya ya. Iya, dan itu pada saat kalau dia itu selalu diizinkan oleh Allah Ta'ala lihat itu selalu sholat apa itu tadi? Sholat tarawih. Sholat tarawih. Ya, di jam-jam kalau jam sini sih katanya jam 1 atau setengah 2 waktu alam ya. Saya hanya mengingat-ingat beliau cerita aja. Oh iya. Tapi selalu dia selalu bilang gitu. Ngerti nggak Ustaz? Aku kurang ini ya, kali kalau saya harus belajar, kali saya harus butuh waktu untuk mempelajari itu. Nah, tapi di sisi lain teman saya yang hilang itu sudah 4-5 tahun itu selalu begitu dia itu. Bolak-balik gitu. Pak Ustadz, itu Raja-Raja Moksa dengan Ratu Balkis itu bisa ketemu apa? Kan sama-sama moksa. Nah, ini Ustaz Asep aja ada Satu level. Iya. Oh. Kuburannya Ratu Balkis ada nggak? Nggak ada. Nah, itu nggak ada. Ya, Haji Hasan, Gimana? ada nggak Haji Hasan? Hah? Nggak ada. Oh, nggak ada. Berarti satu level. Iya, memang ada. Saya pernah dengar nih dari makhluk Allah yang beda. Ini saya pernah dengar nih ya, Iya. tapi dari orang lain nih. Saya pernah dengar. Itu ada cerita pada saat Ratu Balkis itu dengan Nabi Sulaiman. Habis itu terus
ceritanya nggak ada. Jadi bukan tidak putus ceritanya. Sehingga makanya saya tanya sama Ustaz Asep, Haji Hasan yang memang sudah hobinya Haji Hasan itu kan ke kuburan. Preparasi lisan. Ngukur. Bisnis sama ngejar nama. Kita ke kuburan itu untuk melakukan ya perenungan. Karena kita Kajasan ngukur. Jadi selain yang dibahas dua sosok tadi yang di Tanah Jawa dengan di Arab itu, Pak Ustadz, di kerajaan itu sendiri sering nggak sih Pak Ustadz membahas tentang Dajjal sebetulnya? Nah, kalau Dajjal itu mereka nggak pernah tahu kayaknya. Tapi saya pernah dengar nih, si teman saya itu cerita, mereka itu sudah mulai menyatukan diri. Jadi gini, ada yang lucu ya Tobi. Jadi Prabu Brawijaya itu sama Prabu Siliwangi sama yang Galuh Pakuan itu ngobrol aja santai. Jadi sudah nggak ada musuhan kayak orang Jawa dengan orang Jawa Barat. Justru malah dia yang real life gitu. Iya, sampai seperti itu gitu. Jadi tadi yang ditanya apa? Dajjal. Maaf ya. Kalau tadi kan sosok ini sepertinya yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim di tanah Arab dan sebagainya. Nah, kalau Dajjal itu di kalangan mereka itu dibahas seperti apa? Saya itu lupa itu gara-gara itu YouTube-nya hilang. bukan hilang. YouTube-nya Ade Gibran itu moksa. Jangan-jangan Dajjal yang nulis. Jadi gini ceritanya. Saya pernah dengar ini teman saya itu cerita bahwa Raja ini khususnya yang Prabu Brawijaya itu bicara, kami menyatukan diri semua raja-raja di Nuswantara. Nah, dia bilang ini Nuswan, dia bilang Nusantara, Nuswantoro bos. Oh iya, emang zaman dulu namanya itu gitu. Ya dia. Sekarang IKN. IKN. Ibu kota Nusantara. Harusnya jangan Nusantara, Nuswantoro. Itu rata tepat lagi. Untuk apa itu Pak? Ya. Untuk apa dikumpulin Pak? Jadi raja-raja ini saya tidak tahu persis. Dia selalu ngomong kami ada di barisan orang yang sampai sekarang kami cari belum ketemu untuk berperang dengan prajuritnya Dajjal. Hanya ngomong gitu itu Prabu Brawijaya itu. Sebentar. Pak Ustadz sering ngalahin Dajjal. Pak Ustadz. Nah kan ini berperang dengan prajuritnya Dajjal spesifik nih. Berarti bukan dengan Dajjalnya kan? Bukan. Dengan prajuritnya. Iya. Nah, berarti yang Berarti mereka tahu. kan kalau yang melawan Dajjalnya sendiri kan Nabi Isa insya Allah. Yes, betul Nabi Isa. Yang melawan prajuritnya itu berarti ada dua nih, Anak antara buah. Ahmadiyah atau yang Tanah Jawa tadi, Ustaz. Yang melawan prajuritnya. Tapi kan prajurit Dajjal itu kan macam-macam. Iya, levelnya banyak. Jadi istilahnya kalau orang di daerah sini yang sudah masuk ke anak buahnya Dajjal ya jadi prajurit Dajjal. Tapi ada prajurit yang memang akan muncul nanti 70.000 anak buah Dajjal yang ada di Nahdlatul kan Di Pasukan itu mah ya, terus pasukan siap ya. itu pasukannya Dajjal itu. Nah, itulah yang sulit nanti dikalahkan. Yang 70.000 itu. Iya. Turun dari Imam Mahdi itu ya nanti. Iya. Itu yang sulit. Tapi kan Pak Ustadz sering Sedegan sering ya. ngalahin Dajjal juga kan? Hah? Pak Ustadz Danu kan sering Kan anak buahnya. Iya. Kan anak buahnya kan masih bayi, tinggal mutas kan. Masa jin ada bayi? Lah kan yang dulu di Ustaz Asep itu kan Dajjal bayi. Bukan pertanyaan. Belum balik. Kalau yang gede ya tarantula. Belum balik gitu, belum balik. Prajurit Dajjal itu. Jadi sunat jadi kebayang ada bambu di kaki. Siswa sunat gitu prajurit Dajjal ini yang 70.000 tadi Itu prajurit yang asli prajuritnya Dajjal. bukan yang ditumpangi. Beda lagi kayak. Oleh selama yang kita temuin kan yang ditumpangi. Film saya level yang, bawah ya itu yang level bawah itu ditumpangi. Yang itu enggak, itu prajurit asli. Bukannya Yajud Majud Pak Ustadz? Bukan prajurit Dajjal. Yajud Majud itu kan nanti Beda, setelah Dajjal. Oh Dajjal dulu berarti ya? Dajjal dulu karena dia lahir duluan. Baru YM ya? Baru apa? YM. Oh kayaknya pernah. Yajud Majud. Ya itu maksudnya. Kayak persepsi
Aduh. Ya singkatan Yainuddin dan Meli. Aduh. Lanjutinnya nih. Oke. Nah, kemudian Pak Ustadz, dengan 70.000 tadi, itu kan sangat Menghitung apa bagaimana? banyak banget gitu. Nah itu apakah tersebar di seluruh dunia, ataukah dia hanya berfokus di satu tempat, misalkan di Arab saja untuk menguasai Arab. Kemudian nanti yang di tanah Jawa ini itu Ada lagi gitu? kita melawan di sana, atau misalkan orang di tanah Jawa ini Saya nggak ikut. Lawan aja sendiri. Saya ikuti. maksudnya sosok yang Menjumlahi banget Main kita. Ini mobil bisnis saya udah pernah. Aduh. Melawan nyamuk aja masih susah. Jangan nakutin Iya banget. betul. Makanya kalau Iya. ini sosok di tanah Jawa ini kesana membawa pasukannya juga atau seperti apa kira-kira? Nah, ini pertanyaan bagus. Kayaknya saya kalau saya mau tahu Itu kesebar apa satu tempat dulu? belum tahu beneran. Jadi kayaknya kalau memang informasi itu saya harus pergi deh saya harus ke Arab depan Ka'bah, harus mohon kepada Allah Ta'ala gimana, saya juga nggak tahu nanti ya. Nah, Ini kisi-kisinya Tapi banyak. petunjuk yang Ustaz dapat gimana? Yang mana tadi? Yang apa itu yang 70.000 itu tersebar? Atau emang di satu tempat feeling aja nih mah? Saya sih mendengarnya masih di 70.000 itu. Itulah yang sulit dikalahkan. Hanya itu dulu. Ada udah sekarang? Belum. Ya, belum. Mau lawan ya. Olahraga juga jiper juga. Bahasa enggak, soalnya kemarin udah pesen tapel. Mau diselepet. Siapa tahu di antara 70.000 itu ada orang IT YouTube. Balik ke Kalau itu yang rentas ya kan. karena salah satunya ada salah satu ciri. Nah, Ini bocoran ya, insya Allah ya, bocoran. Penting ya. 70.000 pasukan itu nanti akan dikalahkan dengan salah satu jenis pedang. Jenis ya, salah satu jenis pedang. Di mana pedang itu yang dulu zamannya salah satu pejuang Islam itu yang bisa membelah baju zirah. Oh, Salahuddin ya. Siapa namanya? Salahuddin. Itu Itu bocorannya Pedang Damaskus. ya. Gusolah. Jadi nggak mungkin pakai bedog gitu. Cutter. Dan itu di mana sekarang? Enggak tahu, saya hanya dapat bocorannya itu gitu. Jadi salah satunya yang bisa mengalahkan itu. Apakah nanti Al-Mahdi itu membawa pedang itu, saya nggak ngerti. Justru bukan pedangnya Rasul Pak Ustadz ya, yang dibawa Ali dan dibuang ke laut. Ceritanya seperti itu. Kalau alam ya nggak tahu juga. Tapi ini kan masih mereka-reka. Cuma saya kok dapat bocorannya seperti itu. Gitu kalau salah satu pedang itu bisa membelah baju zirah. Gitu. Padahal selama ini baju zirah itu memang nggak bisa dibelah pedang. Ustaz, ciri-ciri Dajjal secara kasat mata kelihatan itu apakah seperti manusia biasa atau modelnya banyak apanya atau gimana tuh Dajjal? Nah kalau yang ini nanti periode berikutnya. Ya. Kita Saya sudah nonton dulu. Oke. Tapi saya penasaran sama raja-raja Moksa itu. Bener sama. Bagaimana beliau-beliau itu bisa membantu seseorang yang masih hidup di zaman sekarang? Ini kan berarti akan Ada korelasinya? Iya. Kayaknya itu hubungannya dengan Jadi yang Moksa itu bukan hanya raja-raja, channel Ustaz bagus sih. ini namanya memproklamirkan. Padahal Ustaz Asep juga bapak. Sudah Moksa lebih dulu. Moksa duluan. Ustaz Asep Moksa duluan. Iya, dia emang julunya emang. Ini makin penasaran aja nih. Di penasaran ini penas dingin loh. Jadi kebetulan ya. Oke. Bikin penasaran bener. Nanti kita akan lanjut lagi. Tadi masalah yang Ya'juj Ma'juj, kemudian juga
permasalahan beliau terkait tanpa cara jamu sampai nggak jadi maju dan juga Ratu Balkis yang Ratu menemani Balkis beliau-beliau ini betul sekali membawa sesuatu kah kan kita perlu korek nanti juga pada saat itu. next videonya ya teman-teman. Terima kasih Pak Ustadz Danu. Luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Tum, terima kasih Pak Ustadz, terima kasih. Hai. Terima kasih. Siap. Semuanya kita lanjut lagi di video selanjutnya tentang seputar dukhon. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.